Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Utami, dosen dari program studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kali ini kita akan melakukan kuliah daring untuk mata kuliah Kemuhammadiyaan dan Keuangan Sosial Islam dengan topik optimalisasi wakaf Muhammadiyah dan subtopik mengapa wakaf Muhammadiyah wajib optimal. Baik mahasiswa sekalian, di sini kita akan diperkenalkan dengan bagaimana Muhammadiyah berkembang saat itu dengan menggunakan ajaran dan pendekatan teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Asar sebagai salah satu alat keuangan sosial Islam. Wakaf di Muhammadiyah sangat berperan penting, di mana wakaf memberikan kontribusi pada tujuan Muhammadiyah dalam memberikan solusi kemiskinan, yaitu feeding, healing, dan schooling. Selain menggunakan teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah juga mengajarkan teologi Al-Asr, di mana dari Quran surat Al-Asr ini, Muhammadiyah mengajarkan kepada para pengikutnya jiwa profesionalisme dan juga jiwa modern, menghargai waktu, memberikan kasih sayang, dan konsisten dalam keislaman, membuat jiwa-jiwa fast, responsif, dan solutif terhadap masalah-masalah umat itu terus dilakukan. Dan sejarah Muhammadiyah juga menggambarkan bahwasannya di tahun 1912 ketika pertama kali Muhammadiyah berdiri, tradisi berwakaf sudah dimulai oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan kentongan kiai untuk mengumpulkan para wakif dan berkontribusi terhadap perjuangan Muhammadiyah. Di tahun 1923, Quran surat Al-Ma'un dan Al-Asr itu sudah diajarkan secara lengkap. Namun sangat disayangkan Kiai Dahlan saat itu sudah meninggal. Lalu perjuangan tafsir Al-Ma'un dan Al-Asr menjadi sebuah teologi yang terus diajarkan hingga saat ini. Selanjutnya di tahun 1953 fatwa tentang wakaf dikeluarkan, dan ini fatwa yang sangat progresif, di mana Muhammadiyah sudah memperkenalkan wakaf uang dan juga wakaf istibdal, artinya wakaf yang bisa dipertukarkan kegunaannya sepanjang tidak merubah prinsip-prinsip syar'i dari cara kerja wakaf itu sendiri. Namun di tahun 2010, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang memegang aset wakaf di Muhammadiyah itu hilang dari organisasi. Namun di tahun 2018 ada reformasi wakaf, di mana Majelis Wakaf Muhammadiyah Yogyakarta itu memulai gerakan melalui SIMAM, yaitu Sistem Informasi Aset Muhammadiyah, dan juga platform Jariahmu sebagai crowdfunding untuk mengumpulkan wakaf-wakaf tunai dan juga mengoptimalkan wakaf-wakaf yang tidak bisa bergerak cepat menggunakan wakaf tunai, dan itu saling mendukung. Dan setelah itu di tahun 2023 saat ini gitu ya, muncul manajemen baru, di mana Majelis Wakaf dan Kehartabendaan berubah menjadi Majelis Pemberdayaan Wakaf. Baik, karakteristik wakaf, apakah ini sesuai dengan wakaf di Muhammadiyah? Baik, karakteristik wakaf yang kita kenal itu bentuknya abadi, dan juga tidak bisa dipindah-pindah, juga tidak bisa dipindah tangankan kepada anak dan keturunan, juga tidak bisa ditarik kembali, artinya setelah diwakafkan ditarik kembali, itu tidak bisa. Dan yang terjadi di wakaf Muhammadiyah benar-benar terjadi seperti itu, artinya baik itu transaksinya menggunakan hibah ataupun sedekah ataupun bentuk apapun gitu ya, pemberian seperti biasa atau wakaf, bentuknya serupa dengan wakaf. Dan banyak yang mengatakan, apakah sekiranya wakaf harta-harta yang diberikan untuk Muhammadiyah termasuk wakaf karena memiliki sifat yang sama? Kita bisa teliti nanti. Dan ini adalah pondasi yang melandasi wakaf Muhammadiyah. Dalil-dalil ini sering diajarkan dalam pengajian-pengajian Muhammadiyah, di mana kita diajak
pada Quran surat Al Imran tahun 92, kita diajak untuk melakukan kebaikan, ya, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, memberikan apa yang kita cintai. Artinya wakaf itu adalah wakaf yang terbaik, bukan sisa harta. Kemudian di Al-Baqarah 276 juga diajarkan bagaimana berinfak, ya. Berinfak di sini memang wakaf tidak ditemukan kata-kata wakaf di dalam Quran, namun pondasi ajaran wakaf ada di dalam Quran, ya. Baik di hadis juga kita temukan bahwasannya anak Adam itu ketika dia meninggal, yang dibawa ke kubur adalah pahala jariah dan juga ilmu yang bermanfaat serta anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan pahala jariah ini serupa dengan kemanfaatan harta wakaf, di mana harta wakaf itu akan terus mengalir walaupun si wakif atau si pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Dan salah satu hadis dari Umar bin Khattab yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku ini sebaiknya diapakan? Rasulullah bilang bahwasannya in syi'ta habasta aslaha fatasaddaqta biha. Jika kau mau, maka tahan pokoknya, ya, kamu sedekahkan hasilnya. Dan ini menjadi dasar pondasi dari wakaf itu sendiri, di mana harta wakaf tidak bisa dialihkan, tapi kita bisa mensedekahkan hasilnya dengan cara mengoptimalkan aset tersebut. Habasta, yaitu tahan pokoknya, dimaksudkan dengan bermakna wakaf, ya, yaitu ditahan. Dan inilah menjadi kesimpulan topik kita hari ini, bahwasannya wakaf baik itu di Muhammadiyah maupun di tempat lain tetap harus dioptimalkan karena kita harus menyedekahkan hasilnya. Demikian materi pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.